Ada sebuah pertanyaan, bagaimana jika suami pergi tidak menafkahi dalam jangka waktu tertentu? Kemudian ada yang berstatement liar menjawab, maka jatuhlah talak dengan sendirinya. Kata siapa? Jadi tentang talak itu semua harus tergantung dari suaminya dong. Karena aturan agama Islam ini yang bilang tidak bisa secara otomatis jatuh talak ketika suaminya tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi kita harus paham nih bahwasanya ada 3 penyebab putusnya pernikahan. Yang pertama adalah kematian. Yang kedua perceraian atau talak atau khulu. Dan yang ketiga putusan pengadilan. Sekarang kita lihat ya, pernikahan ini adalah mitsaqun ghalidha, ikatan yang sah, yang kuat. Makanya dia diresmikan. Bagaimana ketika seorang tidak memberikan nafkah? Itu masuk dalam penelantaran kewajiban suami. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan ikatan pernikahannya, apalagi bisa memutuskan pernikahan. Contohnya, misalkan seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak melayani suaminya, itu hanya berdampak hukum dosa, dirinya zalim kepada suaminya dan dosa kepada Allah Ta'ala. Nah, sama ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, mau itu setahun, mau itu 10 tahun lamanya, maka tidak ada hubungan hukum yang mengatur tentang otomatisnya jatuhnya talak atau cerai. Itu dia hanya zalim kepada istrinya karena menelantarkan, dan juga berdosa kepada Allah Ta'ala, dan terhadap hubungan pernikahannya itu sama sekali tidak ada pengaruh apapun. Tidak ada otomatis talak, tidak ada otomatis cerai. Nah, maka hati-hati ya memberikan statement, karena tidak dinafkahi dalam waktu tertentu maka secara otomatis cerai talak. Nah, itu hati-hati statement itu, dampaknya itu luas. Kasihan orang-orang yang membaca, orang-orang yang mendengarkan, kemudian dia menikah lagi saat suaminya tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu, padahal masih sah dia jadi istri orang lain. Maka pernikahan setelahnya tidak sah loh, dan hubungannya akan menjadi hubungan zina seumur hidupnya. Nah, maka dampak dari kalimat itu, dari statement itu juga cukup besar, karena dapat menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala terhadap dirinya orang itu sampai nanti yaumil akhirah. A'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Nah, kita harus tahu dan ngerti bahwa talak otomatis itu ya berlaku apabila terjadinya taklik talak atau hukum talak. Apa hukum talak itu? Apa taklik talak itu? Adalah yang disandarkan kepada sesuatu yang bisa dengan keadaan dan waktu. Contoh misalkan, suatu hari seorang suami bilang kepada istrinya, kamu kalau keluar rumah 1 langkah saja maka jatuhlah talak saya. Dan kemudian ketika itu si istri keluar rumah 1 langkah. Nah, makanya itu di situ sudah jatuh talak. Itu namanya taklik talak. Dan misalkan juga ketika setelah dilangsungkan pernikahan nih, biasanya nih orang kita nih dilangsungkan pernikahan atau setelahnya akad ijab pernikahan, suaminya membacakan sigat taklik. Kalau saya tidak menafkahimu 3 bulan lamanya berturut-turut, maka jatuhlah talak saya kepada dirimu.
Nah itu baru jatuh talaknya itu. Tetapi kalau tidak dibacakan taklik, maka tidak jatuh talaknya sama sekali. Nih hati-hati kita nih. Masalahnya di kita memang banyak juga orang yang menikah siri. Jadi tidak bisa tuh sang istri menikah lagi karena suaminya tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu dan meninggalkan sampai tidak ada kabar apapun. Jadi bingung nih si istri nih misalkan, kemudian mau gugat cerai ke pengadilan kagak bisa karena nikah siri. Makanya saran saya nih, jangan nikah siri, kita hindarin pernikahan siri ya. Nah di sini solusinya apa? Nah solusinya khusus buat perempuan yang nikah siri bisa datang atau menghubungi kita di perkumpulan advokat Betawi ya, biar tidak ada salah mengambil langkah dalam bercerai. Jadi kesimpulannya, tidak ada otomatis talak ketika suami tidak menafkahi istri dalam jangka waktu tertentu, kecuali ada taklik talak. Paham kan ya? Jadi jangan disalahpahami. Dan terima kasih, insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi hukum gratis, Perkumpulan Advokat Betawi.